Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mikfar, prodi dari Pendidikan Agama Islam, kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Kedua, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi yang berkaitan dengan konsep dasar manajemen pendidikan. Nah, mari sama-sama kita simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah kegiatan yang berupa proses dan perlu diterapkan dalam dunia pendidikan agar tujuan dari pendidikan bisa tercapai. Yang kedua, yaitu fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Dibagi menjadi 5 fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, planning. Planning merupakan pemikiran apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Yang kedua, organizing. Dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Yang ketiga, staffing. Menentukan sumber daya manusia yang diperlukan dan merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang keempat, leading. Mengarahkan dan menyalurkan perilaku sumber manusia ke arah pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, controlling, yaitu mengukur performasi terhadap tujuan, menentukan sebab penyimpanan, dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Yang ketiga, proses tahapan manajemen dibagi menjadi 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan yang pertama menetapkan apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana cara melakukannya. Yang kedua, membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui penentuan target. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis informasi. Yang keempat, mengembangkan alternatif, dan yang terakhir, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Tahapan yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri yang pertama menyediakan fasilitas-fasilitas perlengkapan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyusun rangkaian kerja yang efisien dalam melaksanakan rencana-rencana melalui proses penempatan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan rencana-rencana tadi. Dan yang kedua, mengkelompokkan komponen kerja ke dalam struktur organisasi yang teratur. Yang ketiga, membentuk struktur wewenang dan mekanisme koordinasi. Dan yang terakhir, merumuskan dan menentukan metode dan prosedur. Tahapan manajemen yang ketiga, pengarahan. Yang pertama, penyusunan kerangka kerja, waktu, biaya yang terperinci. Yang kedua, memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dan melaksanakan rencana-rencana dengan mengambil keputusan-keputusan. Yang ketiga, mengeluarkan instruksi-instruksi yang spesifik. Dan yang terakhir, membimbing, memotivasi,
mensupervisi, dan tahapan yang terakhir yaitu pengawasan atau evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi pekerjaan dibandingkan dengan rencana. Yang kedua, melapor penyimpan untuk mengoreksi dan mengajukan cara tindakan koreksi dengan membuat standar-standar dan sasaran. Dan yang terakhir, memiliki pekerjaan dan mengkoreksi penyimpanan. Yang keempat, ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah menurut wilayah. Manajemen pendidikan meliputi manajemen seluruh negara, manajemen pendidikan atau provinsi, manajemen pendidikan satu kabupaten atau kota, manajemen pendidikan satu unit kerja, dan manajemen kelas. Dan yang kedua, menurut objek, garapannya meliputi manajemen siswa, manajemen personil sekolah, manajemen kurikulum, manajemen sarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan manajemen pendidikan hubungan masyarakat. Yang ketiga, menurut fungsi atau urutannya, meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi atau mengevaluasi. Dan yang terakhir, menurut pelaksanaannya, meliputi kepala sekolah, guru, dan orang-orang yang bekerja di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, terwujudnya suasana belajar yang aktif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Yang kedua, terciptanya siswa yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari kompetensi tenaga kependidikan atau tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga kependidikan sebagai manajer. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan atau tertunjangnya profesi sebagai manajemen atau konsultan manajemen pendidikan. Mungkin sekian materi yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.